Halo Sobat Finance, salam hangat dari kami untuk Anda dimanapun dan kapanpun Anda menyaksikan podcast ini. Selamat datang di POK5, podcast Kelompok 5. Oke, apa kabar nih Sobat Finance sekalian? Semoga dalam keadaan sehat, selalu positif, tentunya selalu berbahagia. Senang sekali rasanya saya Adira Franklin bisa menemani teman-teman sekalian di podcast kali ini. Nah, podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kredit mikro yang dipersembahkan oleh kelompok 5 Departemen Agribisnis IPB University. Oke teman-teman, pada podcast kali ini akan dibagi dua sesi. Nah, sesi pertamanya itu kita akan bahas apa? Sesi pertama akan membahas tentang perkembangan pembiayaan kredit mikro dan produknya. Dan sesi kedua kita akan membahas permasalahan dan tantangan serta upaya dan kebijakannya. Nah, kredit mikro itu diakui sebagai alternatif pembiayaan agribisnis yang penting di Indonesia, terutama bagi petani dan pengusaha kecil di pedesaan. Namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu diatasi agar kredit mikro dapat menjadi dampak yang besar untuk perkembangan agribisnis di Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya bunga kredit mikro yang membuatnya sulit diakses oleh para petani dan pengusaha kecil di pedesaan. Menurut data Bank Indonesia, suku bunga kredit mikro mencapai rata-rata per bulan Februari 2021 sebesar 17,49%. Hal ini membuat kredit mikro sulit dijangkau karena bunganya yang lebih besar daripada kredit-kredit konvensional pada umumnya seperti KUR yang hanya 6-7% saja. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kita sudah mengundang mahasiswa Departemen Agribisnis sebagai narasumber nih. Halo Tari, halo Anis. Hai. Apa kabar nih teman-teman? Alhamdulillah baik. Kabar baik. Oke, hari ini tema podcast kita nih menarik banget nih tentang alternatif pembiayaan yaitu kredit mikro. Gimana? Pastinya teman-teman harusnya tertarik ya karena ini bisa menunjang pengembangan agribisnis di Indonesia banget nih. Nah, seperti yang kita ketahui nih teman-teman, kredit mikro kan diakui sebagai alternatif pembiayaan nih. Pembiayaan agribisnis di Indonesia, terutama bagi petani dan pengusaha-pengusaha kecil. Nah, kalau menurut Anis nih, pengertian atau pemahaman yang Anis pahami tentang kredit mikro itu apa sih? Oke, jadi secara umum itu kredit mikro itu dapat dikatakan sebagai kredit-kredit kecil yang disalurkan untuk membiayai permodalan bagi pengusaha atau para pelaku bisnis mikro seperti itu, Adriel. Oke, teman-teman, dari sini bisa dipahami ya. Jadi kita udah tahu nih apa tuh kredit mikro. Untuk lebih lanjut, kita masuk ke pembahasan kredit mikro dalam lingkup agribisnis ya, karena kan kita departemennya agribisnis gitu kan. Mungkin untuk kredit mikro di bidang agribisnis itu disalurkan kemana dan ke siapa saja sih? Dan siapa aja penerima kredit mikro ini? Atau teman-teman sekalian bisa kasih contoh? Oke, kalau dalam lingkup agribisnis itu kredit mikro itu kan tadi pembiayaan ya yang disalurkan oleh para pelaku usaha kecil gitu kan. Nah, sama dengan halnya di bidang agribisnis. Jadi yang menerima permodalan itu juga para pelaku agribisnis dengan produk-produk atau produk bisnisnya itu tuh berkaitan dengan agribisnis. Nah, itu juga kan itu pelaku agribisnis nih. Nah, bisa juga diberikan atau disalurkan kepada para petani atau peternakan, bahkan nelayan kecil tuh bisa menerima itu gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Nah, kalau berdasarkan penjelasan Anis tadi nih, untuk perkembangan kredit mikro di Indonesia tuh bagaimana sih sekarang? Serta program kredit mikro itu udah ada sejak kapan? Oke, jadi permodalan petani untuk yang disalurkan pemerintah tuh dimulai dari tahun 1967 sampai 1970, Adrial. Nah, itu tuh kreditnya namanya kredit Bimas. Kemudian kredit Bimas ini tuh berkembang menjadi kredit usaha tani atau disebut juga dengan KUT. Nah, kredit KUT ini tuh berkembang pada tahun 1985. Jadi dari sejak tahun 1970-an tuh udah ada gitu. Walah, berarti sebenarnya kredit mikro ini udah ada sejak lama ya? Iya, benar sekali. Oke, mungkin tadi kan kredit mikro tuh tadi dibilang udah tahun 70-an tuh sebenarnya udah ada nih. Gimana sih perkembangannya dari perkembangan tahun 2000 sampai sekarang mungkin di tahun 2023? Oke, pertama pada tahun 2000 nih ya, pemerintah itu sudah mengimplementasikan melalui program kredit ketahanan pangan atau disebut juga dengan KKP. Kemudian juga ada kredit usaha rakyat atau disebut dengan KUR. Nah, KUR ini tuh sebenarnya sudah masih berjalan sampai saat ini tahun 2023. Cuman dari tahun ke tahun ada kebijakan-kebijakan yang merubah dari si KUR ini gitu. Kemudian nih, kan tadi tahun 2000-an ya. Nah, kemudian pada tahun 2008 itu
ada Kementerian Pertanian itu melaksanakan program namanya PUAP atau sebagai program prioritas yang dilaksanakan secara terintegrasi nih. Nah, dari kegiatan kementerian dan lembaga lainnya kayak gitu. Kemudian pada tahun 2008 itu juga ada penyaluran dana ke Gapoktan sebesar 10.000 Gapoktan di desa-desa yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Nah, penyaluran dana itu sebesar 100 juta rupiah pada tahun 2010. Kemudian kan tadi aku nyebutin juga ya adanya KUR itu kan, atau kredit usaha rakyat. Nah, kredit usaha rakyat itu sebenarnya sudah berjalan selama 7 tahun Adriel, dari mulai 2007 sampai 2014. Nah, untuk sementara itu kredit usaha rakyat itu diberhentikan karena sudah melampaui target gitu kan. Kayak penyaluran ke petaninya tuh sudah melampaui target. Jadi ada pembaharuan nih dari kebijakan dari KUR itu, yaitu pada tanggal 15 Desember tahun 2014. Nah, dari kebijakan itu sudah diperbaiki dan berjalan lagi pada tahun 2015. Begitu Adriel. Oh, oke. Jadi sebenarnya perkembangannya ini dari dulu udah ada, cuma nama programnya ini yang berganti-ganti ya. Iya, benar sekali. Oke, menarik ya teman-teman penjelasan Anis tadi, di mana sebenarnya pergapoktan itu di Indonesia tuh sudah dapat 100 juta per gapoktan untuk 10.000 desa yang tersebar di 33 provinsi. Wah, keren banget nih. Nah, dari penjelasan Anis tadi ini kan kebanyakan dibilang KUR nih, kredit usaha rakyat. Nah, sekarang kita mau nanya ke Tarin nih. Ya. Apakah kredit mikro itu cuma KUR? Apa ada yang lain? Nah, enggak, jadi sebenarnya yang seperti yang kita tahu ya, di Indonesia ini terdapat beberapa bentuk kredit mikro yang tersedia untuk para usaha kecil. Nah, aku nih bakal sebutin beberapa produk kredit mikro secara umum ya. Nah, seperti yang Anis singgung tadi terkait KUR. KUR ini apa sih? KUR ini tuh kan kredit usaha rakyat. Ini tuh program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM di Indonesia, yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola peminjaman. Dan juga program KUR ini dimaksud untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. Nah, program ini juga menyediakan kredit dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan kredit konvensional. Nah, ada juga produk kredit mikro yang lainnya, yaitu kredit mikrobank. Jadi, bank-bank di Indonesia ini menyediakan kredit mikro untuk usaha kecil dan mikro. Kredit ini biasanya memiliki plafon yang relatif kecil dan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan kredit konvensional. Oh, oke, paham. Tadi kan disinggung bahwa kredit mikro ini memiliki plafon yang kecil serta persyaratan yang lebih mudah daripada bank konvensional ya. Memangnya kenapa dibandingkan dengan kredit konvensional gitu? Emang kredit konvensional itu apa sih? Oh, gini Adriel, kredit konvensional ini di mana pihak bank memberikan pinjaman uang kepada peminjam dengan bunga yang telah disepakati di awal. Jadi jumlah bunga yang harus dibayar oleh peminjam biasanya diberikan dalam bentuk persentase dari jumlah peminjam yang diberikan. Aku lanjut ke produk kredit ya. Oke, yang ketiga ini ada produk kredit mikro non bank. Tadi kan yang bank kan. Nah, yang non bank ini dia juga punya lembaga keuangan non-bank yang menyediakan kredit mikro seperti koperasi atau lembaga keuangan mikro lainnya. Mereka juga menawarkan kredit dengan plafon yang lebih rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel. Dan yang keempat ini ada kredit usaha mikro syariah. Nah, bagi yang menginginkan pendekatan berdasarkan prinsip syariah nih, terdapat juga kredit usaha mikro syariah yang ditawarkan oleh bank-bank syariah. Kredit ini sesuai dengan prinsip syariah dalam hal pembagian risiko dan profit. Nah, yang terakhir ada nih P2P lending atau peer-to-peer lending, di mana program ini program daring, platform daring yang menghubungkan peminjam dengan pendana. Pada platform ini, usaha kecil dan mikro dapat mengajukan pinjaman mikro secara online dengan persyaratan yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat juga. Wih, banyak juga berarti ya turunan produk kredit mikro ini khususnya di Indonesia saat ini. Nah, cuma ini ada beberapa yang menarik nih. Tadi ada lembaga keuangan bank dan non bank. Ya. Nah, ini tuh bedanya apa? Apakah sistemnya sama atau skemanya sama? Apakah masing-masing memiliki sistem atau mekanisme sendiri?
Oh, jadi gini. Jadi di setiap bank ini berbeda jenis kreditnya, persyaratan dan suku bunga juga bisa bervariasi. Nah, sebaiknya kalau kalian mau mengajukan kredit, bisa menghubungi bank atau lembaga keuangan terkait dengan mendapatkan informasi yang lebih terperinci mengenai bentuk kredit mikro yang mereka tawarkan gitu, Adriel. Oh, nih buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih memilih senyaman teman-teman mau pakai peminjaman yang mana. Jadi teman-teman juga harus baca dulu nih ketentuan atau syarat-syarat yang berlaku, karena kalau misalnya asal pinjam nanti beresiko juga gitu teman-teman. Ada juga nih salah satu lagi yang menarik nih Tari. Tadi disebutkan ada peer-to-peer lending. Yes. Ini kan sistemnya daring ya. Berarti ini keren dong ya. Berarti pinjamannya itu nggak perlu kita harus datang ke kantor. Nggak perlu, jadinya lebih mudah juga. Lebih mudah ya. Berarti ini memudahkan dua sisi juga ya, dari sisi petani maupun dari sisi yang meminjamkan gitu ya. Betul. Jadi P2P lending ini teman-teman bisa menjangkau lebih jauh petani-petani yang ada mungkin di desa yang sulit dijangkau. Betul. Begitu. Oke teman-teman, sesi pertama tentang apa itu pemahaman dari kredit mikro sudah dijelaskan oleh Anis, dan produk-produk turunannya juga sudah dijelaskan oleh Tari. Nah ini menarik banget ya teman-teman. Nah, tapi kita nggak cuma sampai sini aja teman-teman, karena kita berikutnya akan membahas tentang permasalahan, tantangan, serta upaya dan kebijakan yang mendukung perkembangan dari kredit mikro ini. Oke, sebelum masuk ke sesi berikutnya, saya pribadi mau ngucapin terima kasih banyak untuk narasumber kita yang keren-keren ini teman-teman, khususnya untuk Tari dan Anis yang udah mau nemenin kita di sesi pertama yang udah membahas tentang apa itu kredit mikro dan turunan dari produk kredit mikro ini. Oke, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya pribadi mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di POK5 kali ini. Khususnya untuk Tari dan Anis yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak teman-teman. Iya, terima kasih juga ya Adriel sudah mengundang kami di podcast POK5 ini. Kami juga sangat senang sekali dapat diberi kesempatan buat hadir di acara podcast yang sangat luar biasa ini, Adriel. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Oke teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke sesi kedua. Nah seperti yang tadi udah aku bilang di awal, kita akan bahas tentang permasalahan yang terjadi kredit mikro ini dan upaya serta kebijakan yang mungkin akan diupayakan ya untuk perkembangan kredit mikro ke depannya. Nah, narasumber kita ini nggak kalah keren dari yang tadi teman-teman. Kita udah ngundang salah satu mahasiswa, salah dua ya teman-teman, bukan salah satu ternyata. Teman-teman kita dari Departemen Agribisnis yang keren-keren. Mari kita sambut. Halo Zaki, halo Elisa. Halo Adriel. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Waduh, barengan gitu ya? Iya dong. Waduh, udah rapi-rapi banget nih teman-teman. Kayaknya udah siap banget nih buat bagi kesan-pesan serta ilmunya mereka tentang kredit mikro ini. Oke. Nah, tadi itu di sesi 2 aku bilang mau bahas tentang kelembagaannya nih teman-teman. Nah, bentuk kelembagaan keuangan seperti apa sih yang ideal untuk pembiayaan kredit mikro ini? Oke, mungkin tadi tuh udah pernah disinggung oleh Tari di sesi 1 gitu kan. Jadi lembaga keuangan pembiayaan untuk petani yang menyediakan kredit mikro ini ada dua nih Adriel. Jadi ada lembaga keuangan bank sama lembaga keuangan non bank. Nah, lembaga keuangan bank itu sendiri sepertinya sih udah dijelasin Tari ya. Itu ada banyak bank-bank di Indonesia itu yang sudah menyediakan kredit mikro untuk para petani gitu. Nah, tapi dari bank itu sendiri tuh banyak yang menyulitkan petani gitu karena banknya bunganya juga tinggi. Selain bunganya tinggi juga itu dari persyaratan mereka itu juga kayak sulit gitu petani mau mengaksesnya gitu kan. Nah tapi mungkin tadi juga di sesi 1 udah dibahas nih terkait KUR. Nah KUR itu sih yang menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang bisa membantu pembiayaan petani gitu. Nah terus ada lembaga keuangan non-bank. Nah lembaga keuangan non-bank ini sendiri tuh ada kayak koperasi simpan pinjam, lembaga swadaya masyarakat, terus ada usaha ekonomi desa simpan pinjam gitu. Tapi ada mungkin kalian pernah dengar kali ya yang namanya LKMA atau Lembaga Kredit Mikro Agribisnis. Nah menurut aku sendiri tuh LKMA ini tuh merupakan lembaga yang ideal sih untuk pembiayaan petani gitu. Kenapa? Karena LKMA ini sendiri tuh prosedurnya tuh beda dari bank. Nah, di mana LKMA ini sendiri tuh
mereka tuh petani tuh bisa minjam gitu tanpa agunan gitu atau tanpa jaminan gitu, dan juga prosedurnya nggak seribet bank gitu. Nah, lembaga keuangan yang ideal untuk para petani gitu kan. Nah, lembaga keuangan yang ideal untuk para petani itu tuh kredit yang tidak menyulitkan petani dari prosedur ataupun administrasinya gitu kan. Nah, terus juga pembayarannya itu harus fleksibel, karena kan pendapatan petani itu kan nggak menentu ya, kadang mereka bisa gagal panen atau bisa ya panen raya gitu kan, nggak menentu karena dari cuaca sama iklim gitu kan. Nah, menurut aku sendiri nih diperlukan tuh bank pertanian. Nah, bank pertanian ini tuh dimana bank khusus untuk pertanian. Nah, di negara tetangga kita itu sudah ada yang menerapkan bank pertanian ini seperti Thailand, Rusia sama Cina gitu. Nah, menurut aku sendiri tuh kayaknya Indonesia ini tuh perlu menerapkan bank pertanian ini untuk membantu permodalan petani gitu, Adrial. Oh, oke. Jadi berdasarkan tadi uraian Elisa ya teman-teman. Jadi ternyata permasalahannya itu yaitu tadi bunga yang terlalu tinggi ya. Iya, betul. Ya, jadi menyebabkan petani ini sulit mengembalikannya karena kan pendapatan petani kan fluktuatif ya. Betul. Oke, jadi ada juga nih solusi atau bukan solusi sih, lebih ke salah satu lembaga non bank yang disebut LKMA ya. Betul. Nah, ini yang mungkin prosedurnya lebih nggak serumit lembaga perbankan gitu ya. Iya. Nah, tadi juga dikatakan kalau misalnya harusnya di Indonesia itu diterapkan bank yang khusus atau yang berfokus pada pertanian ya. Jadi bank ini tahu lah gimana para petani gitu kan. Jadi kayak misalnya petani kan biasanya kan ini kan kalau petani kan pendapatannya kan melalui hasil panennya lah ya. Itu kan ditentukan bisa jadi iklim maupun cuaca kan. Betul. Nah, mungkin kalau bank pertanian ini mungkin mereka sudah mengerti gimana kondisi petaninya ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan Elisa bilang di negara-negara tetangga kita sudah ada mereka sudah memiliki bank-bank yang berkonsep untuk fokus pada bank pertanian gitu kan. Tapi apa sih tantangan dan permasalahan yang terjadi di Indonesia sehingga bank komersial ini di Indonesia khususnya belum bisa menerapkan seperti di negara tetangga kita? Oke. Jadi kita tahu sendiri nih bank-bank di Indonesia tuh kayak sulit gitu memberikan kredit kepada petani. Nah, seperti yang aku singgung tadi tuh, karena pendapatan petani itu fluktuatif karena mereka tuh yang kayak ngelihat tergantung dengan cuaca sama iklim. Nah, iklim sama cuaca di Indonesia ini sendiri tuh tau lah ya, apalagi kayak tahun-tahun akhir ini tuh kayak nggak menentu gitu loh bener banget. cuacanya gitu kan. Jadi yang nggak bisa dikontrol manusia. Nah, juga karena cuaca dan iklim tadi tuh pendapatan petani tuh nggak stabil gitu kan, jadi fluktuatif. Makanya bank-bank di Indonesia tuh belum kayak banyak yang nggak mau memberikan kredit atau pinjaman kepada petani gitu, karena mereka tuh menurut mereka petani tuh nggak bakal bisa gitu loh untuk ngembalikan nanti ataupun bayar bunga aja tuh kayak nggak bisa gitu. Nah, ada faktor kedua tuh yaitu ketidakpastian harga. Nah, harga produk pertanian tuh apalagi kita ya anak agribisnis gitu kan pasti tahu gitu kan, kalau produk pertanian itu harganya tuh fluktuatif banget, kadang bisa naik banget terus bisa murah banget gitu kan, karena tergantung mereka panen raya atau gagal panen gitu kan. Benar banget. Nah, terus tuh ada yang ketiga tuh, nah ini sih yang paling krusial banget karena kayaknya bukan hanya di para petani ya, tapi di masyarakat Indonesia, karena biasanya tuh kalau mereka udah ngajukan pinjaman nih kepada bank gitu kan, nah uangnya itu biasanya tuh nggak digunakan untuk keperluan pertanian gitu atau keperluan yang kayak usahanya, tapi malah mereka gunain untuk keseharian gitu, atau mereka bisa gunain untuk foya-foya gitu. Makanya tuh bank-bank itu tuh kayak sulit gitu ngasih pinjaman ke para petani ini sih. Itu sih sepengetahuan aku. Oh, oke. Menarik nih teman-teman. Jadi permasalahannya itu nggak cuma karena pendapatan yang fluktuatif, tapi kesadaran petani yang mungkin belum bisa merubah mindset mereka. Jadi kalau mereka dapat uang banyak tuh bukan untuk usahanya, melainkan untuk kehidupan mereka sehari-hari, ataupun bukan untuk usaha mereka seperti foya-foya ataupun untuk kebutuhan yang lain di luar usaha mereka, begitu ya? Betul. Oke.
Ini teman-teman yang masih jadi permasalahan di negara kita saat ini, sehingga bank-bank komersial atau bank konvensional juga belum percaya sepenuhnya kepada petani untuk memberikan Iya, kredit ya. Betul itu. Oke. Nah, tadi udah dijelasin banget nih sama Elisa nih mengenai permasalahan yang terjadi. Nah, mungkin selanjutnya kita mau beralih ke Zaki nih. Mungkin Zaki bisa nih ngasih gambaran yang terjadi, gambaran langsung nih yang terjadi kan, ataupun bisa ngasih solusi sebagai. Nah, kalau dilihat-lihat kan Zaki ini ada latar belakang memiliki UMKM nih. Kalau berdasarkan pengalaman Zaki sendiri atau sudut pandang Zaki ini gimana nih? Oke, terima kasih Adriel. Yuk. Sebelumnya cerita dulu aku nggak apa-apa ya? Silakan dong, boleh dong. Oke, jadi aku mau cerita dulu nih. Jadi kan aku punya keluarga nih. Nah, keluarga aku ini mengembangkan UMKM nih. Dalam bentuk produknya itu ada bakso aci, ada keripik arai Pinang yang khas Sumatera Barat, dan keripik-keripik lainnya. Nah, terlebih lagi nih, jadi UMKM ini tuh udah tersertifikasi gitu. Udah ada PRT-nya, udah sertifikasi halal gitu. Nah, aku sendiri setuju ya untuk yang dibilang Elisa kalau di sini tuh masih banyak juga yang pakai modal sendiri dan karena bunga yang tinggi gitu. Karena keluarga aku sendiri dan keluarga besar yang umumnya itu para pengusaha gitu, UMKM itu rata-rata menggunakan modal sendiri gitu. Nah, efek sampingnya ini ya keluarga kita tuh nggak bisa economy of scale gitu, nggak bisa skala produksinya besar seperti perusahaan-perusahaan lain. Nah, kalau menurutku sendiri ya dari sisi aku dan keluarga aku sebagai UMKM, jadi di sini tuh kurangnya branding gitu dari bank-bank atau dari pemerintah gitu terkait kredit. Apalagi aku kan tinggal di kota ya, jadi di kota itu nggak ada tuh namanya kredit usaha rakyat gitu. Itu sebenarnya nggak pada tahu gitu, karena kan yang taunya ya udah kalau mau minjem ya ke bank aja gitu. Cuman ditambah lagi stigma buruk itu selalu ada gitu. Ditambah kalau keluarga besar tuh banyak tuh nggak boleh lah minjem ke bank gitu. Entah bunganya terlalu besar lah, entah tidak diperbolehkan dan segala macamnya gitu ya. Nah, itu sendiri menurutku jadi PR gitu dari stakeholder, gimana mereka bisa membranding gitu, membranding diri, membranding wajah kredit mikro yang baru gitu, sehingga para pengusaha dan para petani itu ingin untuk meminjam ke kredit mikro ini gitu. Nah, terus ditambah lagi kalau di UMKM itu di DKI itu udah ada nih program di mana tidak hanya membantu dalam pinjaman gitu, cuman memberikan edukasi. Ini yang penting karena kan dari sisi banknya sendiri takut akan kehilangan dananya ya kan. Dari sisi petani pun tidak bisa memberikan konsistensi gitu dalam penjualan dan dalam pengembalian uangnya gitu. Ya, nah, dari Provinsi DKI sendiri tuh udah ada programnya. Jadi kita tuh saya sendiri terbantu gitu. Tiba-tiba udah ada sertifikasi halal, terus tidak bisa membuat logo dibantu gitu. Jadi program ini tuh yang harusnya ada gitu di setiap provinsi gitu. Nah, menurutku perlu nih ada edukasi karena kan biasanya ada kumpul-kumpul antar UMKM gitu, antar UMKM, antara petani, antara supplier gitu. Nah, jadi kalau kita ada acara-acara perkumpulan seperti itu, kan kita kan bisa sharing gitu pengalaman dan ilmu-ilmu lainnya gitu, sehingga kita kan bisa maju bersama gitu. Yang mana kita bisa berkoalisi bersama gitu. Nah, menurutku dari stakeholder untuk saat ini ya, menurutku khusus DKI udah berjalan di line yang benar sih. Nah, untuk provinsi lain nih aku harap bisa sih lebih mengikuti gitu jalan dari provinsi DKI gitu. Jadi pengembangan usaha UMKM ini nggak hanya terfokus di kota besar aja gitu. Jadi di semua kota bisa dan Indonesia bisa lebih merata dan lebih maju gitu. Betul sekali. Oke, menarik banget nih teman-teman ya, dari pengalaman Zaki sebagai dari latar belakang keluarganya juga yang rata-rata pengusaha UMKM ya. Iya. Jadi memang tergambar langsung bagaimana dampak dari kredit ini ya. Nah, seperti yang bilang Zaki tadi, permasalahan yang muncul itu bukan hanya dari petani ataupun dari kepercayaan bank, tapi dari stigma masyarakat juga yang kayak ngapain sih pinjam ke bank, nanti kembalinya gimana. Nah, itu yang perlu digancarkan lagi kalau misalnya pinjaman itu bukan membebankan tapi membantu si pengusaha dalam mengembangkan usahanya gitu ya. Benar. Jadi tadi dibilang Zaki juga kalau mungkin di DKI itu sudah ada beberapa program yang berjalan untuk seperti melakukan penyuluhan atau membantu UMKM dalam pemasangan logo atau pembentukan logo atau pemasangan sertifikasi lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah usaha gitu ya. Oke, menarik banget ya teman-teman, gimana kredit mikro ini sebenarnya bisa berdampak banget bagi para pelaku usaha kecil atau UMKM seperti yang udah jelasin narasumber kita ini nih. Nah,
Sebenarnya dengan perkembangan teknologi finansial dan dukungan pemerintah yang lebih kuat, kredit mikro ini berpotensi besar. Kayak yang tadi udah Zaki bilang, sebenarnya kayak DKI kan sudah mulai menerapkan ya, sudah berada di line yang benar gitu. Jadi diharapkan kayak misalnya daerah-daerah lain itu pemerintah daerahnya juga bisa mendukung lah pelaku-pelaku usaha kecil maupun petani ya dalam mengembangkan usaha tani mereka gitu. Iya, benar. Nah, namun perlu dilakukan lebih banyak upaya mengatasi permasalahan yang masih ada untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat nih. Oke. Semoga nih, kok semoga sih salah ngomong nih. Jadi teman-teman udah bisa dapat lah ya nih gambaran-gambaran tadi tentang kredit mikro, terus produk turunannya apa aja, terus tadi lembaga-lembaga yang terkait kredit mikro itu apa aja, serta ada nih di seri obrolan kita hari ini ada gambaran langsung dari pelaku UMKM nih teman-teman, gimana menerima langsung kredit itu gitu kan. Nah oke. Sepertinya sampai sini dulu ya teman-teman obrolan kita. Menarik banget kan teman-teman. Oke, tapi sayangnya kita terbatas oleh waktu ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga obrolan kita dari sebelum-sebelumnya juga bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi para pelaku usaha kecil ataupun petani yang menonton podcast ini. Semoga bisa tercerahkan dan bisa kedepannya bisa majulah usahanya ya teman-teman sekalian. Baiklah sobat finance sekalian, terima kasih banyak sudah stay tune dan ngobrol-ngobrol seru bersama narasumber-narasumber yang keren di podcast ini. Khususnya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kedua nih, ada Zaki dan Elisa yang sudah meluangkan waktunya juga untuk berbagi ilmu dan pengalaman nih. Betul. Di POK 5 ini. Oke, kalau begitu saya Adriel Franklin dan narasumber saya Zaki dan Elisa. Oke, keren banget kan teman-teman. Kalau begitu kami pamit undur diri. Thank you so much udah mendengarkan podcast kita dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Dadah. To get you feeling alive. Tell me how to show you what to